Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Salam audit kepada Bapak Ibu para auditor, para APIP dimanapun berada. Di konten kita kali ini di Kasiman Brutu Channel menampilkan sebuah diskusi tentang siapakah yang bertanggung jawab terhadap persyaratan tender. Persyaratan yang dibuat oleh Pokja di dalam dokumen pemilihan. Apakah persyaratan tersebut tanggung jawab PPK atau tanggung jawab Pokja? Inilah yang menjadi bahan diskusi kita. Ada yang mengatakan bahwa persyaratan penyedia yang ditetapkan oleh PPK nanti dicantumkan dalam dokumen pemilihan, ini menjadi tanggung jawab PPK. Karena PPK lah yang membuat persyaratan penyedia. Ada yang mengatakan bahwa Pokja pemilihanlah yang bertanggung jawab terhadap persyaratan penyedia. Nah, jadi dua hal yang berbeda pandangan ini kita kupas pada kesempatan ini. Tapi sebelumnya kepada Bapak Ibu kami meminta dengan penuh harap agar channel kita ini di like, subscribe, dan komen. Bapak Ibu yang kami hormati, baik para pelaku pengadaan barang jasa maupun para auditor dan APIP, di sini mari kita lihat berdasarkan peraturan Lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021. Di sana disebutkan apa yang dilakukan oleh Pokja pemilihan setelah RPP diterima dari PPK. Jadi kalau Pokja pemilihan sudah menerima RPP dari PPK, maka langkah yang dilakukan adalah yang pertama melakukan review dokumen persiapan pengadaan. Setelah itu Pokja melakukan penetapan metode pemilihan penyedia. Yang ketiga, penetapan metode kualifikasi. Yang keempat, penetapan persyaratan penyedia. Baru penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, lalu penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan, lalu penyusunan dokumen pemilihan, dan penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding. Nah, di sana kita sudah mendengar tadi, sudah melihat di layar bahwa ada dua item penting yang menjadi tugas Pokja pemilihan: menetapkan persyaratan penyedia dan menetapkan dokumen pemilihan. Di penetapan persyaratan penyedia, maka tanggung jawab daripada penetapan persyaratan penyedia ini adalah tanggung jawab Pokja pemilihan. Karena jelaslah disebut tugas Pokja pemilihan di sana adalah menetapkan persyaratan penyedia. Persyaratan penyedia di sana memang lebih berorientasi kepada persyaratan kualifikasi. Misalnya izinnya, legalitasnya, pengalamannya. Itulah yang menjadi persyaratan penyedia ini. Tetapi
perlu juga kita lihat di poin berikutnya, menetapkan dokumen pemilihan. Jadi tugas Pokja Pemilihan menetapkan dokumen pemilihan, berarti apa saja yang di dalam dokumen pemilihan menjadi tanggung jawab Pokja Pemilihan untuk menyesuaikan nanti ke dalam proses pemilihan. Jadi kalau PPK mencantumkan persyaratan teknis di dalam RPP-nya, direview oleh Pokja Pemilihan. Setelah direview, di sana dua hal menjadi catatan Pokja Pemilihan. Apakah persyaratan dari PPK tersebut sudah mematuhi prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Yang kedua, apakah persyaratan yang dicantumkan oleh PPK di dalam RPP tidak melanggar etika pengadaan. Nah, dua hal ini yang menjadi catatan bagi Pokja. Kalau sudah direview dan sudah memenuhi prinsip pengadaan dan etika pengadaan, maka dicantumkanlah ke dalam dokumen pemilihan. Apabila sudah dicantumkan, maka ini kan murni menjadi tanggung jawab Pokja Pemilihan. Karena Pokja Pemilihan harus bisa menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam melaksanakan pengadaan barang jasa tersebut. Untuk itu, menjawab pertanyaan tadi, siapa yang bertanggung jawab terhadap persyaratan penyedia? Persyaratan penyedia murni tanggung jawab Pokja Pemilihan, karena yang menetapkan persyaratan penyedia adalah Pokja Pemilihan. Persyaratan teknis, apakah dia dalam bentuk tenaga teknis, RKK misalnya itu, ini dilihat dari RPP. Dan kalau sudah masuk ke dokumen pemilihan, selanjutnya menjadi tanggung jawab Pokja Pemilihan. Untuk itu Pokja Pemilihan diminta untuk menguasai ruang lingkup pekerjaan tersebut. Apabila Pokja Pemilihan tidak mempunyai kompeten atau tidak mempunyai kemampuan tentang ruang lingkup pekerjaan, maka wajib menggunakan tenaga ahli. Kita tahu dalam mereview RKK saja, Pokja Pemilihan harus memiliki sertifikat K3. Kalau tidak mempunyai sertifikat K3, maka dipanggil tenaga teknis ahli K3 atau ahli keselamatan konstruksi atau petugas keselamatan konstruksi. Dipanggil untuk mendampingi dalam rangka mereview ini. Kalau Pokja Pemilihan tidak punya keahlian. Begitu juga tentang pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Kalau Pokja Pemilihan tidak mempunyai kompeten dalam hal konstruksi, maka harus didampingi oleh ahli-ahli konstruksi sehingga bisa mereview spesifikasi, mereview HPS, begitu juga mereview kesesuaian HPS dengan gambar. Nah, itulah tanggung jawab Pokja Pemilihan yang begitu besar, sehingga Pokja tidak bisa ini kan persyaratan disusun oleh PPK, kami hanya mentenderkan. Tidak bisa begitu, karena apabila Pokja menjawab kami tak tahu tentang persyaratan ini, PPK lah ini, kami hanya mentenderkan, maka Pokja Pemilihan dianggap lalai, tidak melakukan review terhadap RPP yang ditetapkan oleh PPK. Demikian, terima kasih. Salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.